Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita besar perjumpaan kita di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara ada di rumah atau dimanapun berada, dan saya dari gereja menyampaikan selamat hari Minggu. Marilah kita tenangkan hati, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, Pendeta Fritz Pardamian Sihombing, Boru Gultom, dengan dua anak-anak kami di Bandung, Preses HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, rindu menyampaikan firman Tuhan khotbah pada minggu ini untuk kita semua. Firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 31 saya akan bacakan untuk kebahagiaan kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, akhirnya semua yang diciptakan oleh Allah, Allah memberi stempel, Allah memberi cap, meterai kepastian bahwa semuanya sungguh amat baik. Ibu bapak, saudara-saudara, mendengar, memahami, dan menghayati bahwa seluruh ciptaan Tuhan pada mulanya sungguh amat baik. Itu adalah keyakinan yang ditawarkan oleh Alkitab. Dan pada saat yang sama sekarang kita memegang keyakinan itu, kita berhadapan dengan
kenyataan hidup di dunia ini, bukan hanya di HKBP Pelaju, bukan hanya di distrik 15 Sumatera bagian selatan, bukan hanya di Indonesia, tetapi mengglobal di seluruh dunia. Kita sedang meratap kehidupan yang sungguh amat baik itu, yang diciptakan Tuhan mulai dari semula. Ternyata saat ini berhadapan, diganggu, dirusak oleh virus corona yang kita kenal, COVID-19, yang semua berjuang untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kita bertanya-tanya, kita membawa semuanya ke hadapan Tuhan. Mana Tuhan, ciptaan yang sungguh amat baik itu? Inilah pergumulan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Bahwa Tuhan menciptakan sejak semula sungguh amat baik. Itu adalah kenyataan yang diyakini oleh iman umat Allah. Iman itu diungkapkan bahwa sejak semula Allah menciptakan semua sungguh amat baik, dan Allah tetap berkeinginan agar semua tetap sungguh amat baik. Itu keyakinan umat, keyakinan bangsa Israel, dan itu sampai ke dalam firman Tuhan, sampai ke dalam Alkitab, kita pegang, kita ajarkan, kita yakini, dan kita hidupi. Ibu bapak, saudara-saudara, saya berkhotbah sekarang di gereja, saudara-saudara di rumah mungkin duduk bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, atau dimanapun, mungkin sendiri, mungkin sedang sakit, sakit yang biasa, atau mungkin sedang sakit karena COVID-19. Semua bisa terjadi. Kalau begitu, bagaimana harapan Tuhan dalam penciptaan semula sungguh amat baik? Bagaimana itu kita rasakan agar semua sungguh amat baik? Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, semua sungguh amat baik, termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah. Dan setelah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kemudian Allah memberkati manusia. Saudara-saudara, agar seluruh ciptaan ini tetap terpelihara sungguh amat baik, Tuhan memberkati manusia. Tuhan memberi karakter, talenta, hal yang sangat khusus kepada ciptaan yang satu itu. Itulah manusia. Dengan diberkati Tuhan, kita yakin bahwa kita akan dimampukan berproses, berkarya di dalam dunia yang sudah terganggu oleh COVID ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dengan iman kita hidup di dalam situasi yang baru. Walaupun sejak awal Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, itu bukan berarti dengan terganggunya ciptaan itu sekarang,
kita menjadi putus asa. Yang normal pada mulanya sungguh amat baik. Itu bukan lagi sepenuhnya sekarang. Ada situasi yang baru. Ada gangguan, ada rongrongan COVID-19, coronavirus yang mengganggu, merusak kehidupan. Dan kita diajak hidup dalam situasi yang baru, membangun tatanan kehidupan yang baru, new normal life. Demikian juga umat Israel pada waktu itu. Meyakini sejak Allah menciptakan sejak semula situasi yang normal, tanpa dosa, tanpa gangguan. Tetapi sekarang mengaku Tuhan yang menciptakan kehidupan yang sungguh amat baik sejak semula. Dan sekarang umat adalah umat Tuhan, harus hidup di dalam sesuatu kenormalan yang baru. Itu pada kehidupan umat. Di tengah tantangan, di tengah dosa. Dan demikianlah situasi kita juga. Ketika atau sebelum COVID-19, kehidupan yang normal seperti itu yang kita alami. Dan sekarang kita tidak bisa lagi bernostalgia ke belakang. Kita hidup di dalam sebuah kenormalan yang baru. Kita hidup di dalam sebuah tatanan hidup yang baru. Berdamai dengan virus, menerima kenyataan hidup kita berdampingan dengan virus, beradaptasi dengan virus, tetapi yang jelas, the new normal life, artinya, mari kita bangun kehidupan yang tetap produktif di dalam protokol kesehatan, agar kita bisa berdampingan dengan virus di mana-mana. Virus boleh saja ada di mana-mana, tetapi protokol kesehatan harus kita jaga dan kita bekerja, berkarya, produktif dengan protokol kesehatan yang mutlak. Paling tidak, gunakan masker agar virus tidak bisa masuk. Cuci tangan agar virus tidak bisa masuk. Tingkatkan imun agar seandainya pun masuk di luar dugaan, Anda punya daya tahan yang kuat. Bagaimana meningkatkan imun? Berpikir positif, berpikir yang baik, melakukan yang baik, melupakan yang lama, segala kekurangan, kelemahan, bahkan kegagalan, dan mengarahkan hidup ke depan. Tidak heran, screen di tengah-tengah masyarakat, layar TV yang besar, di mana-mana tertulis kalimat-kalimat yang sangat positif, yang menggugah kita. Salah satunya saya lihat tadi, melakukan yang baik, meningkatkan imun. Demikian saudara-saudara, kita hidup di dalam kenormalan yang baru. Marilah semuanya dengan berkat Tuhan yang dilimpahkan, yang kita percayai, kita lakukan bagian kita. Mari berkarya, sama seperti firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi dan berkaryalah di dunia ini. Dengan protokol kesehatan di dalam new normal yang sama-sama sedang kita hadapi. Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudara,
panggilan ajakan saya untuk seluruh warga jemaat ini dan seluruh warga jemaat satu distrik ini, bahkan untuk siapa saja. Kesehatan dan ekonomi bukanlah dua hal yang harus kita pilih salah satu. Kita tidak bisa memilih hanya kesehatan sehingga tidak produktif. Kita juga tidak bisa memilih hanya berkarya dan berproduksi tanpa menjaga kesehatan dalam konteks sekarang. Kedua-duanya harus jalan berdampingan. Kita berdoa dan bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan Kepala Negara Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Memilih dengan kepekaan, dengan nurani, pendekatan bukan stop lockdown, PSBB, membangun, mempersiapkan dan hidup di dalam the new normal. Dan itulah pilihan yang terbaik buat kita. Berkarya dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruhnya dituntut demikian. Di tengah keluarga, di sekolah, di kantor-kantor, di dunia usaha, di pasar-pasar tradisional, di mall, di kafe, dan di mana saja. Dan termasuk di dalam gereja. Kalaupun ibadah sudah terbuka dilaksanakan di gereja, the new normal life, protokol kesehatan harus jalan di gereja. Masker sekali lagi, cuci tangan, tidak berjabat tangan, dan membangun jarak distancing sesuai dengan ketentuan. Kiranya semua ini kita lakukan dengan senang hati, saudara-saudara. Jangan terlalu memikirkan penyakit, menjadi ketakutan. Begitu banyak orang yang paranoid. Ibu bapak, kalau tidak bisa menolong, jangan tambahi kesusahan kita. Jangan tambahi kesusahan orang lain. Dengan begitu, kita sama-sama meningkatkan imun kita dan imun orang lain. Iman kita ditingkatkan, imun juga meningkat. Saudara-saudara, protokol kesehatan bagian dari iman. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati ibu bapak, memberkati anak-anak, memberkati orang tua lansia dimanapun berada. Hidup kita dari Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, apalagi jangan paranoid. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memberikan firman-Mu untuk meneguhkan kami, bahwa ciptaan yang sungguh amat baik yang terganggu, kami boleh juga hidup di dalamnya, hidup bersama-sama dengan hal-hal yang mengganggu, tetapi dengan keyakinan penyertaan Tuhan, dengan keyakinan berkat Tuhan bersama dengan kami, dan akhirnya memenangkan kami dalam pergumulan. Terpuji Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta.